Pada Selasa, 16 April 2024, pukul 2 pagi, suasana di sekitar kawasan Cikeruh, Cilayung, terasa sangat sunyi. Kabut tipis menutupi jalan yang gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang berkedip redup. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah yang dingin menusuk. Tim patroli dari kepolisian sektor Jatinangor melintasi jalan itu dengan sorotan lampu mobil patroli mereka yang menembus kegelapan. Tiba-tiba, pandangan mereka tertuju pada sebuah motor yang terparkir di pinggir jalan, terlihat asing dan mencurigakan. Di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip, bayangan motor itu tampak bergerak-gerak, seakan-akan ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Rasa curiga mulai merayap di benak para petugas. Dengan hati-hati, mereka turun dari mobil patroli dan mendekati motor tersebut. Salah satu petugas memanggil, "Ada orang di sini? Siapa pemilik motor ini?" Namun, jawabannya hanyalah gema suaranya sendiri yang menggantung di udara. Mereka mulai memeriksa area sekitar dengan senter, menyapu setiap sudut yang gelap dan pepohonan yang bergerak pelan diterpa angin. Seiring dengan langkah kaki mereka yang semakin dalam ke area semak belukar. Meskipun sudah berteriak memanggil, tidak ada satupun orang yang menyahut atau keluar dari persembunyian. Polisi tetap bersikeras mencari tahu siapa pemilik motor itu karena ada kemungkinan bahwa motor tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan. Mereka pun memutuskan untuk tetap berada di lokasi, menunggu pemilik motor itu muncul. Amelia muncul dari semak-semak dengan wajah penuh ketakutan saat ia melihat sekelompok polisi yang sudah berkumpul di sekitar motornya. Wajahnya tampak pucat, dan tangannya bergetar saat ia mencoba menjelaskan situasinya dengan gugup. Polisi memandanginya dengan tatapan tajam, semakin curiga dengan keberadaannya di sana. Mereka melontarkan serangkaian pertanyaan yang menyudutkan, menyelidiki alasannya memarkir motor di tempat terpencil tersebut dan alasan kemunculannya dari balik semak-semak. Amelia tampak bingung dan tertekan, jawabannya tidak jelas dan tergagap, sementara matanya sesekali melirik penuh kecemasan ke arah semak-semak yang baru saja ia tinggalkan. Saat situasi semakin memanas, muncul sosok Maman, pacarnya, dari arah yang sama. Maman terlihat berkeringat dengan pakaian penuh lumpur, sementara tangannya menggenggam sebuah sekop yang jelas baru saja digunakan untuk menggali. Tatapan polisi langsung tertuju pada Maman, memperlihatkan ekspresi curiga yang semakin dalam. Mereka mulai menyelidiki keadaan Maman yang tampak mencurigakan dengan pakaian kotor dan sekop di tangannya. Maman mencoba memberi penjelasan, namun sama gugupnya dengan Amelia, terlihat kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semakin menekan. Kegugupan mereka berdua semakin membuat polisi yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Tanpa membuang waktu, seorang petugas mulai menyisir area sekitar semak-semak di mana pasangan itu terlihat muncul, memeriksa setiap sudut dengan senter. Sorotan cahaya berhenti di sebuah gundukan tanah yang sebagian tertimbun. Tanah di sekitar gundukan tersebut tampak gembur, dan ada jejak kaki samar yang baru terbentuk di sekitarnya. Kejadian itu membuat suasana semakin mencekam. Tatapan Amelia dan Maman semakin membeku, wajah mereka seolah kehilangan semua warna, dan ketakutan mereka kini tidak bisa lagi mereka sembunyikan. Para polisi saling bertukar pandang dengan ekspresi serius, menyadari bahwa apa yang mereka temukan bukan hanya sekadar motor yang terparkir di tempat sepi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Maman, yang merupakan nama samaran, adalah seorang remaja pria yang tinggal di Kampung Sayuran, Desa Cangkuang, Kabupaten Bandung. Ia telah menjalin hubungan yang cukup lama dengan Amelia, nama samaran, seorang mahasiswi berusia 21 tahun asal Panggilingan, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibun. Meskipun latar belakang mereka berbeda, hubungan mereka terasa sangat erat dan saling mendukung. Maman dan Amelia pertama kali berkenalan sebelum mereka masuk kuliah, dan seiring waktu, hubungan mereka semakin dalam. Dengan usia yang sama, keduanya memiliki banyak kesamaan dalam hobi dan minat, yang semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Karena jarak antara rumah mereka dan kampus cukup jauh, mereka memutuskan untuk menyewa kos-kosan dekat kampus di Bandung. Keputusan ini tidak hanya membuat mereka lebih mudah untuk bertemu, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mandiri dan menjalani kehidupan sebagai mahasiswa bersama. Dalam keseharian mereka, Maman dan Amelia sering menghabiskan waktu bersama, belajar, dan berbagi pengalaman baru, memperkuat cinta yang telah mereka bangun selama ini. Awalnya, orang tua Pak Amelia dan Maman hanya mengetahui bahwa mereka ngekos terpisah, dengan Pak Amelia tinggal di kos wanita dan Maman di kos pria. Namun, kenyataannya, mereka tinggal bersama dalam satu kamar kos yang memperbolehkan pasangan, tidak jauh dari kampus. Kehidupan bersama di kos adalah hal umum bagi mahasiswa rantau di kota-kota dengan banyak kampus seperti Bandung, meski seharusnya tidak dinormalisasi. Banyak pasangan muda, termasuk Amelia dan Maman,
memilih untuk hidup bersama layaknya pasangan suami istri meski belum menikah. Meskipun teman-teman mereka mengingatkan tentang risiko dan bahayanya, Amelia dan Maman tidak mengizinkan orang lain ikut campur. Dalam keseharian, Amelia menyiapkan sarapan untuk mereka berdua sebelum kuliah. Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat dan mesra, dan kedekatan ini membuat mereka berani melangkah lebih jauh. Seringkali melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa pengaman. Namun, kehidupan intim mereka membawa konsekuensi. Setelah beberapa waktu, Amelia mulai merasakan gejala tidak biasa, seperti mual dan muntah, yang membuatnya curiga ada yang tidak beres dengan kesehatan tubuhnya. Merasa khawatir dengan gejala yang dialaminya, Amelia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter tanpa didampingi Maman. Setelah pemeriksaan, ia terkejut mengetahui bahwa ia hamil, sebuah kenyataan yang tidak pernah ia duga. Awalnya, Amelia sulit percaya dengan hasil tes yang mengonfirmasi kehamilannya. Ia merasakan campur aduk antara sedikit kebahagiaan karena akan memiliki buah hati dan ketakutan atas tanggung jawab yang harus dihadapinya bersama Maman. Ia bingung dan cemas tentang bagaimana menjalani situasi ini, terutama karena mereka belum siap menjadi orang tua di usia muda dan masih berstatus mahasiswa. Meski demikian, Amelia tahu ia harus bertanggung jawab dan memutuskan untuk memberitahu Maman tentang kehamilannya. Ketika mendengar kabar kehamilan Amelia, Maman terkejut dan panik. Ia merasa tidak siap menghadapi kenyataan ini, membayangkan masa depannya sebagai mahasiswa akan hancur jika harus bertanggung jawab. Hal ini memicu perdebatan hebat antara mereka. Maman bersikeras agar Amelia menggugurkan kandungannya, merasa tidak mampu menghadapinya. Namun, Amelia sangat takut akan risiko yang bisa mengancam nyawanya. Dalam ketegangan itu, mereka akhirnya sepakat untuk merahasiakan kehamilan Amelia dari semua orang, termasuk keluarga dan teman-teman dekat mereka. Setelah 9 bulan berlalu, Amelia akhirnya melahirkan buah hati mereka. Tidak banyak informasi yang jelas tentang proses kelahirannya, tetapi diketahui bahwa Amelia melahirkan di kamar kos-kosannya dengan bantuan pacarnya, Maman. Proses persalinan berjalan lancar, meskipun hanya dibantu oleh Maman. Setelah kelahiran bayi mereka, Amelia dan Maman panik dan gelisah, khawatir orang tua mereka akan mengetahui bahwa mereka memiliki anak dari hubungan yang tidak sah. Dengan keberanian, mereka memberitahu keluarga masing-masing, berharap untuk mendapatkan dukungan. Namun, harapan itu hancur. Orang tua mereka marah dan kecewa, menentang hubungan mereka, serta menegaskan bahwa fokus utama seharusnya menyelesaikan kuliah. Reaksi negatif ini semakin memperburuk hubungan Amelia dan Maman, membuat mereka merasa bingung dan frustrasi. Tanpa dukungan orang tua, Amelia dan Maman memutuskan merawat bayi mereka sendiri. Namun, biaya perawatan yang tinggi dan kurangnya pekerjaan membuat mereka frustrasi. Dalam kondisi tertekan, mereka mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri nyawa bayi mereka, berharap bisa kembali hidup tenang tanpa beban. Tindakan keji yang dilakukan Amelia dan Maman terhadap bayi mereka sangat tragis dan menggugah rasa kemanusiaan. Bayi yang baru lahir dengan berat 3,5 kg itu mengalami kekerasan fisik yang sangat mengerikan. Amelia dan Maman, dalam keadaan putus asa, tampaknya kehilangan kendali akal sehat mereka. Mereka melakukan pembantingan dengan kekuatan yang sangat mengerikan, seolah-olah bayi itu tidak lebih dari sekadar objek yang bisa mereka lemparkan sesuka hati. Setiap tamparan dan pukulan yang mendarat di tubuh kecil itu, hanya menambah luka dan kesakitan yang dideritanya. Mencekik bayi yang tak berdaya itu merupakan puncak dari tindakan brutal yang mereka lakukan. Mereka tidak mampu melihat bayi itu sebagai sosok manusia yang layak mendapatkan perlindungan, melainkan sebagai beban yang harus dihilangkan dari hidup mereka. Akibat dari kekerasan yang tiada henti, bayi malang tersebut menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ia meninggal dunia tidak hanya dengan tubuh yang terluka, tetapi juga dengan jiwa yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk merasakan kasih sayang orang tuanya. Keberadaannya di dunia ini hanya berlangsung sekejap, tanpa ada waktu untuk menikmati kebahagiaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak. Luka-luka di sekujur tubuhnya menceritakan kisah penderitaan yang tak terucapkan. Dengan semua luka lebam membiru, retakan di tempurung kepala, dan wajah yang rata akibat kekerasan, ini menunjukkan bagaimana dunia yang seharusnya penuh dengan cinta dan perhatian berubah menjadi tempat yang paling menyakitkan. Keputusan yang mereka ambil mencerminkan kekosongan hati dan jiwa yang telah menggerogoti mereka, menjadikan tindakan kejam ini sebagai penutup tragis dari sebuah kisah yang seharusnya penuh dengan cinta. Setelah memastikan bahwa bayi mereka sudah meninggal, Amelia dan Maman memasukkan jasadnya ke dalam kantong plastik hitam dan meletakkannya di dalam kamar kos. Anehnya, setelah melakukan tindakan keji tersebut, mereka merasa lega seolah beban yang mengganggu selama 9 bulan terakhir akhirnya hilang.
Mereka merasakan kebebasan dari pikiran-pikiran yang membuat mereka sulit tidur, dan tanpa merasa bersalah atau menyesal, mereka beristirahat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Amelia menyadari bahwa jasad bayi mereka yang ditinggalkan di kamar kos akan segera membusuk dan menarik perhatian tetangga. Ia mengusulkan kepada Maman untuk menguburnya di dekat pemakaman umum. Maman setuju, dan mereka segera pergi ke sana. Namun, saat meminta izin kepada penjaga pemakaman, mereka ditolak karena tidak memiliki surat kelahiran dan surat kematian. Mereka kembali ke kosan dalam kebingungan dan putus asa. Mereka kesulitan memikirkan cara lain untuk menghilangkan jasad bayi tersebut, dan merasa buntu tanpa ide. Keesokan harinya, kondisi jasad bayi mereka semakin memburuk, dan bau busuk mulai menyebar di seluruh ruangan. Setelah 5 hari hidup dalam bau menyengat yang tak tertahankan, Amelia dan Maman merasa panik. Mereka memutuskan untuk menyimpan jasad bayi dalam tas dan menaruhnya di kamar mandi, tetapi merasa tidak mungkin lagi menyimpan jasad itu di kos. Akhirnya, mereka merencanakan untuk membuang jasad bayi di tempat sepi dan jauh dari keramaian. Mereka menyiapkan alat untuk menggali tanah, berencana untuk menguburkan jasadnya dengan layak. Setelah mengumpulkan semua peralatan, mereka berangkat mencari lokasi yang cocok untuk mengubur bayi mereka tanpa membawa jasadnya terlebih dahulu. Dengan menggunakan sepeda motor Scoopy, mereka berkeliling dan akhirnya menemukan lokasi yang pas di Cikeruh, Cilayung. Tempat itu gelap dan sepi, sesuai dengan yang mereka inginkan untuk pembuangan terakhir bayi mereka. Mereka sepakat memilih lokasi di Cikeruh, Cilayung, dan segera turun dari motor untuk menyiapkan alat menggali tanah sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi bayi mereka. Pada dini hari, sekitar pukul 2 pagi pada 16 April 2024, saat mereka mulai menggali. Seperti yang sudah kita saksikan di awal cerita video ini, tiba-tiba muncul sekelompok anggota Polsek Jatinangor yang sedang patroli. Melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan sepi, rasa curiga muncul dalam benak mereka. Para petugas segera menghampiri sepeda motor dan mulai mencari tahu keberadaan pengendara dan aktivitas di area semak-semak di dekatnya, meningkatkan kecurigaan mereka terhadap situasi yang sedang berlangsung. Penemuan ini memperkuat bukti tindakan keji Amelia dan Maman terhadap bayi mereka. Polisi segera mengamankan lokasi sebagai tempat kejadian perkara, TKP, dan melanjutkan penyelidikan untuk mengumpulkan semua bukti terkait kasus ini. Setelah penemuan jasad bayi di kos-kosan milik Amelia, polisi segera mengevakuasi jenazah tersebut. Bayi itu dibawa dengan ambulans ke Puskesmas Jatinangor untuk pemeriksaan awal, sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Bayangkara Sartika Asih untuk autopsi. Proses autopsi dimulai sekitar pukul 18 dan berlangsung hingga selesai. Hasil pemeriksaan medis dan autopsi mengungkapkan bahwa bayi tersebut tewas akibat kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh Amelia dan Maman. Setelah mengumpulkan bukti dan melakukan interogasi, polisi menetapkan Amelia dan Maman sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan bayi mereka. Tindakan kekerasan ini dianggap sebagai usaha untuk menghilangkan beban akibat situasi yang tidak didukung oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Ketika keluarga dari Amelia dan Maman dipanggil ke kantor polisi dan diberitahu tentang kejadian tersebut, mereka sangat terkejut dan kecewa. Tak pernah terbayang di benak mereka bahwa anak-anak mereka mampu melakukan tindakan sejauh itu. Penyesalan mendalam pun muncul, terutama karena mereka menyadari bahwa situasi ini mungkin dapat dihindari jika mereka memberikan dukungan dan menerima keberadaan bayi tersebut sejak awal. Mereka merasa bahwa jika mereka lebih terbuka dan mendampingi Amelia dan Maman yang berada dalam kebingungan, tragedi ini mungkin bisa dicegah. Setelah proses autopsi selesai, pada pukul 20.15 WIB, pihak kepolisian menyerahkan jasad bayi kepada keluarga Amelia dan Maman. Jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman umum Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Amelia dan Maman harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Mereka didakwa dengan berbagai pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan perlindungan anak, termasuk pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, pasal 341 KUHP, serta pasal 55, 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, mereka diancam dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tindakan yang dilakukan oleh Amelia dan Maman dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum yang melindungi hak-hak anak. Keputusan pengadilan ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan penanganan situasi sulit dengan cara yang tepat.